Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Setio dalam belajar fisika bersama Pak Setio. Kali ini kita akan mempelajari tentang menyelesaikan soal-soal fluida dinamis bagian yang pertama. Kita mulai dari pengertian fluida dinamis, anak-anak. Fluida dinamis adalah bagian dari fisika yang mempelajari tentang fluida yang bergerak atau fluida yang mengalir. Anak-anak, fluida yang mengalir memiliki debit. Apa yang dimaksud dengan debit? Debit menyatakan volume fluida yang mengalir tiap satu satuan waktu. Jadi dalam hal ini debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, ini dapat dirumuskan Q sama dengan V per T. Nah, di mana Q itu adalah debit dalam meter kubik per sekon, kemudian V adalah volume fluida yang mengalir dalam meter kubik, kemudian T adalah waktu dalam sekon. Selanjutnya anak-anak, rumus hubungan antara debit, luas penampang pipa, dan kecepatan aliran. Rumusnya adalah Q sama dengan A kali V. Nah, rumus ini bisa kita buktikan dengan menggunakan analisis dimensional, yaitu dengan menggunakan cara mengalihkan satuan luas dan satuan kecepatan. Itu ternyata satuan yang kita kalikan itu hasilnya sama dengan satuan dari debit. Nah, itu namanya analisis dimensional. Nah, di sini Q itu debit, satuannya meter kubik per sekon. Kemudian A itu adalah luas penampang pipa, satuannya meter persegi. Kemudian V itu adalah kecepatan aliran, satuannya meter per sekon. Di sini V-nya adalah V kecil. V kecil, jadi bukan V besar. Kalau V besar digunakan untuk volume. Sekarang contoh soal anak-anak. Sebuah bak mandi berukuran 80 cm kali 60 cm kali 40 cm diisi air melalui sebuah pipa dengan luas penampang 8 cm persegi. Jika air mengalir dalam pipa dengan debit 200 cm kubik per sekon, A. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak itu sampai penuh? Nyatakan dalam menit. Kemudian B. Berapa kecepatan air dalam pipa? Nyatakan dalam meter per sekon. Nah, yang diketahui berarti volume dari bak mandi atau kapasitas dari bak mandi adalah 80 cm kali 60 cm kali 40 cm sama dengan 192.000 cm kubik. Kemudian diisi air melalui sebuah pipa dengan penampang, luas penampang yaitu 8 cm persegi dengan debit 200 cm kubik per sekon. Nah, yang ditanyakan yang pertama adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh dalam menit ya. Kemudian yang B, berapa kecepatan air dalam pipa dalam meter per sekon. Nah, jawabnya untuk menghitung waktu kita gunakan rumus debit. Rumus yang pertama yaitu rumus Q sama dengan V per T. Q itu debit, V itu volume, T itu waktu. Sehingga kalau kita ingin mencari waktu T, berarti ini ditukar antara Q dengan T ditukar. Jadi T sama dengan V per Q. Nah, V per Q. Sehingga kita masukkan nilainya. Nah, nilainya
satuannya sudah sesuai atau belum? Ternyata satuannya sudah sesuai semua. V dalam cm kubik, Q dalam cm kubik per sekon. Jadi langsung kita masukkan 192.000 cm kubik per 200 cm kubik per sekon. Akhirnya kita peroleh 960 sekon. Nah, kalau dinyatakan dalam menit berarti dibagi 60 jadinya adalah 16 menit. Kemudian pertanyaan yang B, berapa kecepatan air dalam pipa? Nah, ini kita menggunakan rumus Q sama dengan A kali V. Q itu debit, A itu luas penampang, V itu kecepatan. Sehingga mencari V, ya kita ubah rumusnya menjadi Q per A. Q-nya itu debit, A itu luas penampang pipa. Kemudian kita masukkan angkanya 200 cm kubik per sekon dibagi 8 cm persegi. Jadinya adalah 25 cm per sekon atau 0,25 meter per sekon. Nah, selanjutnya anak-anak kita membahas tentang persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu ya kita gambarkan aliran dari fluida yang melalui pipa yang penampangnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang besar itu luas penampangnya A1, yang kecil luas penampangnya A2. Kemudian kecepatan pada penampang yang besar katakan V1. Kecepatan pada penampang yang kecil V2. Nah, di sini jika fluida mengalir melalui pipa yang penampangnya berubah, maka akan berlaku bahwa debit selalu sama di setiap garis aliran. Jadi di sini debit itu selalu sama. Itu artinya bahwa debit fluida yang masuk sama dengan debit fluida yang keluar. Atau katakan Q1 sama dengan Q2. Nah, Q itu adalah A kali V, sehingga Q1 berarti A1 kali V1, Q2 adalah A2 kali V2. Di sini V1 dan V2 itu kecepatan. Nah, sehingga di sini kita peroleh rumus A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, A1 dan A2 itu luas penampang pipa dalam meter persegi. Kemudian V1 dan V2 adalah kecepatan fluida dalam meter per sekon. Oke, anak-anak, di sini ada contoh soal tentang persamaan kontinuitas. Yaitu air mengalir melalui sebuah pipa yang penampangnya berbeda dengan luas penampang 5 cm persegi dan 7 cm persegi. Jika kecepatan air pada penampang yang besar itu adalah 1,5 meter per sekon, berapa kecepatan air pada penampang yang kecil? Nah, di sini kita tulis dulu apa yang diketahui. A1, jadi luas penampang yang kecil 5 cm persegi, kemudian luas penampang yang besar 7 cm persegi. Kemudian di sini diketahui kecepatan air pada penampang yang besar 1,5, berarti di situ kita tulis sebagai V2. Yang besar adalah yang kodenya 2, jadi V2 sama dengan 1,5 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan air pada penampang yang kecil, berarti V1 sama dengan berapa meter per sekon. Nah, kemudian penyelesaiannya kita menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu satuannya bagaimana, sesuai atau tidak. Nah, walaupun di sini satuannya
antara satuan luas penampang dengan satuan kecepatan tidak sesuai, tapi itu tidak masalah, karena ini adalah persamaan. Jadi yang kita lihat adalah A1 dan A2 itu satuannya sudah sama. Nah, nanti satuan dari V1 itu akan mengikuti satuan dari V2. Sehingga di sini langsung aja kita masukkan angkanya. 5 kali V1 sama dengan 7 kali 1,5. Nah, kemudian kita kalikan. 5 kali V1 sama dengan 10,5. Kemudian kita hitung V1 sama dengan 2,1 meter per sekon. Oke anak-anak, untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.